Batam TV, inspirasi Kepri. Halo, selamat siang sahabat sehat. Senang sekali kami hadir di hadapan Anda dalam program Bincang Prima bersama RSBB Batam untuk edisi hari ini tentunya Jumat 10 April 2026. Seperti biasa, kami akan menemani Anda selama 1 jam ke depan untuk membahas dunia kesehatan yang sangat sayang sekali jika dilewatkan untuk program kita bersama RSBB Batam. Ya, sahabat sehat, untuk Bincang Prima kita kali ini, kita akan mengangkat tema penanggulangan dan pencegahan campak kepada anak. Nah, jadi ini khusus untuk Anda sebagai orang tua yang mungkin belum mengalami anaknya terkena atau terserang penyakit campak. Ini boleh sekali untuk menyimak yang akan dijelaskan oleh dokter yang sebagai narasumber yang akan kami hadirkan sesaat lagi tentunya. Di sini Bincang Prima, profesional, responsif, inovatif, mahir dan akurat. Kita sudah menghadirkan dokter yang berhubungan dengan spesialis anak, ya. Kita sudah menghadirkan Dr. Rian Agustin Darulita, spesialis anak. Langsung saja kita menyapa beliau. Selamat siang, Dr. Rian. Selamat siang, Apa Pak kabar, Putra. dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat sekali. Ya, ini memang spesialis anak ini untuk berbicara seperti berbicara sama anak-anak ya, dokter ya. Seperti anak-anak juga, dokter ya. Bukan, untuk berbicara dengan lawannya seperti berbicara sama anak-anak gitu ya, dokter ya. Harus ya. Kita bikin anak-anak itu jangan takut sama dokter. Jangan takut, nyaman gitu ya, Iya, dokter ini makanya ya. juga jasnya ini juga jangan dipakai sebenarnya. Tapi spesial untuk hari ini kita berbicara atau membahas mengenai penanggulangan dan pencegahan campak pada anak. Nah, ini dokter, kita kan sudah beberapa waktu yang lalu ini meningkat kembali nih. Iya, betul. Betul sekali, dokter. Betul sekali. Ya. Itu quick question nih, dokter ya. Ya. Itu disebabkan kenapa nih, dokter, campak itu sendiri, dokter? Oke. Jadi itu sebenarnya tuh dari pernyataannya Pak Putra tuh ada 2 pernyataan ya. Yang pertama penyebab campak itu sendiri. Betul. Sama kenapa trennya meningkat. Betul. Nah, jadi saya jawab dulu yang pertanyaan pertama. Oke. Campak itu adalah penyakit virus yang akut disebabkan oleh virus campak atau virus morbili. Nama lainnya bisa di kalangan yang paham atau sudah terpapar ilmu sosmed atau apa. Kalau nama Indonesia campak, ada juga yang nyebutnya measles, ada juga yang nyebutnya morbili. Nah, itu jadi penyebabnya adalah virus dari morbili. Okay. Terus kenapa nih meningkat gitu ya? Sebenarnya tren meningkat itu sudah ditangkap dari tahun 2025. 2025 itu laporan kasus dari data Kemenkes itu sudah 66 ribuan kasus. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Okay. Itu tuh yang tersaring, yang terdata. Yang diketahui lah ya. Iya, Okay. kan sementara kan kadang Indonesia kita tahu sendiri lemah akan data ya. Tapi itu yang sudah kita usahakan untuk laporan dari seluruh Indonesia. Baik. Terus untuk tahun 2026 ini sendiri baru terekap di Februari aja itu sudah 8.800-an kasus. Indonesia? Iya, Indonesia. Okay. Itu baru di Februari. Baik. Sementara masih panjang. Oke. Itu Indonesia. Kalau di Batam, kalau Batam spesifiknya sih saya belum baca ya data spesifiknya karena kita laporannya langsung pusat gitu. Oke. Ini kan dokter spesialis anak nih, dokter. Artinya campak pada anak itu berbeda dengan campak pada yang sudah dewasa ya, dokter. Kalau penyebab virusnya, gejala-gejalanya hampir sama, semuanya sama. Okay. Cuma letak dari usianya saja. Gejala semua sama persis. Oke. Nah,
seberapa bahayakah campak itu terhadap anak itu sendiri, dokter? Nah, kenapa campak itu berbahaya? Yang pertama, anak itu sebenarnya kan ada namanya usia rentan. Oke. Nah, usia rentan pada anak itu yang khususnya itu anak yang balita itu rentan, rentan terhadap penyakit campak. Jadi dia gampang terinfeksi. Terus setelah itu yang paling bahayanya lagi bukan dari campaknya, tapi komplikasinya. Komplikasinya seperti apa aja tuh, Nah, dokter? komplikasinya itu yang paling sering pada anak-anak adalah pertama tuh pneumonia atau infeksi paru. Terus yang kedua bisa kejang sampai infeksi otak. Nah, ya terus ada juga yang sampai anak dehidrasi karena dia kesulitan makan dan minum. Itu juga. Terus sampai yang paling buruk adalah komplikasinya sampai kematian. Gitu. Oke, dokter, ini kita mengedukasi juga kepada sahabat sehat kita yang sedang menyimak kita pada siang hari ini. Kebanyakan, masih banyak kalau saya ketemui dalam sehari-hari ya dokter ya, susah membedakan apa itu cacar dan campak gitu ya. Artinya ini berbeda penyakit ya dokter ya. Beda banget. Nah mungkin dokter bisa menjelaskan secara apa ya, secara khusus lah mungkin ya dokter ya. Sebenarnya cacar itu seperti apa, campak itu seperti apa, gitu. Ya, terima kasih ya Pak Putra ya. Kalau sama-sama virus, tapi penyebabnya berbeda. Yang tadi campak penyebabnya itu adalah virus campak atau morbillivirus. Kalau yang cacar air itu penyebabnya itu adalah varicella zoster. Nah, bentuknya dia sama-sama demam, sama-sama demam, diawali oleh demam. Terus nanti ada bentuk kelainan kulit, tapi bentuk kelainan kulitnya tuh beda banget, beda sekali. Kalau yang campak itu bentuknya ruam-ruam, kemerahan. Kalau yang cacar air itu kita ngomongnya vesicle. Vesicle itu seperti bintik-bintik yang berisi air. Nah, jadi sebenarnya kalau dari gambaran kulitnya, sebenarnya orang awam sendiri tuh bisa langsung bisa bedain, bisa tahu, ya? Hanya suka salah sebut. Kadang cacar dibilang campak disebut cacar seperti itu. Tapi kalau misalnya lihat gitu, kalau yang sudah pernah lihat langsung bisa bedain. Baik. Campak ini termasuk salah satu penyakit yang menular nggak dokter? Menular, sangat menular sekali. Jadi dari satu pasien campak dia bisa menularkan sampai 18 orang yang di sekitarnya. Itu bagaimana cara proses dia itu tertular dengan yang lainnya? Penularannya itu melalui droplet atau bisa juga airborne. Airborne itu melalui udara atau kontak langsung atau juga kontak dengan barang-barang yang di sekitar pasien yang terkena dengan droplet gitu. Jadi orang-orang yang di sekitar kita itu dengan di tengah sang pasien campak ini tuh harus seperti apa nih dokter biar tidak tertular? Kalau orang yang jadi kalau untuk pencegahannya yang pertama itu dari sisi pasien dulu usahakan dia memakai masker. Baik. Terus kalau untuk orang yang sekitarnya ya pertama perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi seperti kebiasaan mencuci tangan, terus berolahraga yang cukup, terus meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi lebih seperti itu, karena di lingkungan satu ruangan ini walaupun misalnya ada yang campak, kan tidak semuanya yang pasti kena gitu. Karena kembali lagi ke daya tahan tubuh masing-masing orang. Baik dokter, artinya kalau penyakit campak ini memang apakah banyak terjadi kepada anak-anak atau pada lansia juga banyak terjadi juga ya dokter? Tapi kalau dibandingkan lebih banyak mana ya dokter? Lebih banyak pada anak-anak. Pada anak-anak. Ya itu tadi karena anak-anak termasuk usia rentan ya. Usia rentan. Usia rentannya seperti apa nih di anak-anak itu sendiri dokter? Kalau untuk campak kita pada anak di bawah 2 tahun sama pada anak yang berat badannya kurang atau gizi buruk itu rentan banget. Jadi bisa meningkatkan resiko terkena campaknya lebih tinggi dibanding anak yang usianya lebih tua atau anak yang gizinya lebih baik. Ketika anak tersebut sudah pernah terkena atau mengalami
penyakit campak itu nih sudah sembuh, tapi apakah bisa kembali lagi terkena campak itu sendiri, Oh, dokter? tidak bisa. Tidak Jadi bisa. campak itu sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup ya. Oke, Iya. baik. Itu dia pemirsa ya. Jadi mungkin penjelasan dari Dokter Rian ini sangat membantu kita ketika kita mungkin dalam dilema atau bingung ini sebenarnya campak ini seperti apa saja. Nah, dokter, untuk penularan virus secara umum nih dokter dari campak itu sendiri terhadap orang-orang sekitar itu apa saja, dokter? Yang tadi saya jelasin ya Pak Putra ya, dia tuh sebenarnya lewat apa namanya droplet, dari droplet yang penderita sakit campak gitu. Nah, droplet itu kan bisa terbawa udara, makanya lewat airborne, atau bisa kontak langsung, misalnya secara nggak sengaja salaman gitu, atau misalnya yang penderita campak itu batuk, karena kan emang akan ada gejala batuk pada pasiennya itu, terus langsung terhirup di udara sama yang apa namanya teman-teman sekitarnya, terus kontak langsung sama barang-barang yang terkena droplet dari pasien campak. Itu biasanya dokter kalau seandainya anak tersebut terkena campak dalam kurun waktu berapa lama nih anak tersebut bisa sehat kembali itu, dokter? Sakit campak ini dia itu terbagi ada 3 fase. Jadi ada fase prodromal, fase erupsi, sama fase konvalesens. Jadi kalau yang prodromal itu yang mulai nih anak-anak keluhannya demam-demam, batuk pilek, nggak enak badannya, atau ada yang gejalanya kan bisa bervariasi, ada yang juga yang diare sampai seperti itu. Nah, setelah itu sekitar 4-6 hari baru muncul ruam. Ruamnya khas. Jadi ruamnya itu muncul pertama kali biasanya di sekitar daerah belakang telinga atau leher, yang ke arah muka, baru ke seluruh tubuh ke bawah. Itu seperti gatal atau bisa memerah seperti itu, ya, ruam-ruam yang tadi, kita bilangnya makulopapular. Nah, jadi seringnya pas keluarga pasien atau ibu-ibu tuh seringnya ke praktek anaknya demam gitu ya, terus ada ruam, tapi padahal ruamnya cuma di tangan doang atau cuma di badan, nggak ada tuh yang khas perjalanannya tuh yang dari belakang leher atau belakang telinga ke muka baru ke seluruh tubuh gitu. Tuh khas sekali kalau campak. Kadang ruamnya berbeda bentuknya, tapi orang-orang udah memvonis itu campak gitu. Ternyata pas kita bawa berobat, oh bukan Bu, ini bukan campak. Jadi kadang suka ada, dok dulu pernah loh kena campak, kok kena lagi gitu. Padahal kan tadi saya udah bilang kalau campak itu cukup sekali seumur hidup. Nah, jadi kemungkinan kita mengedukasi ke pasien itu bilangnya, Bu, itu kayaknya mungkin yang kemarin bukan campak, tapi apa namanya sakit virus yang lainnya. Karena memang bentuknya tuh kalau udah kelainan-kelainan di kulit, bentuknya gejalanya hampir sama, merah gatal, sama kayak cacar air, merah gatal ada bintik-bintik. Padahal sekali dilihat secara spesifik beda, makanya sebaiknya memang kalau pada kelainan-kelainan yang di kulit, saya suka edukasi juga ya, kelainan pada kulit, mata, kita tuh langsung ketemu dokter, biar nggak salah vonis, diagnosa. Salah diagnosa gitu maksudnya, dokter. Oke, dokter, dari penjelasan dokter Rian tadi, ternyata kan masih ada juga nih beberapa orang tua yang susah membedakan nih, dokter ya. Yang selain dokter sebutkan bahwasanya kalau campak itu ada tumbuh di ruang pertamanya gitu. Nah, cara mudah nih dokter untuk membedakan dari orang tua sendiri dengan ruam biasa sama alergi campak ini seperti apa, dokter? Selain yang gimana ya bilangnya ya. Memang tadi saya bilang kan kalau sudah pernah pengalaman melihat dan atau sebagai penderita, biasanya bisa bedain. Tapi memang lebih baik ketemu sama ahlinya saja. Sama dokternya langsung ya. Artinya apakah semua anak-anak akan terkena campak, dokter? Ya, enggak dong. Enggak, berarti bisa dicegah gitu ya, dokter? Bisa banget. Sebenarnya tuh udah sebelum zaman COVID udah jarang banget campak. Hanya karena efek COVID itu sendiri yang anak-anak karena kan kita ter-lockdown ya, tidak bisa
keluar mencari misalnya anak-anak yang sehat, yang anak-anak yang mau imunisasi pun jadi pada saat fase COVID kan gagal semua tuh, bukan gagal ya karena efek COVID yang nggak bisa keluar, jadi banyak yang tidak terimunisasi. Jadi beberapa penyakit yang sempat sudah tidak muncul, akhirnya efek dari itu mulai muncul lagi gitu. Iya. Oke. Salah satunya campak ini. Campak ini ya dokter ya. Oke, dokter, seberapa bahayakah ketika orang tua membiarkan saja kepada anak tersebut yang sudah terkena campak nih dokter? Bahayanya itu dikala campak sudah ke arah komplikasi. Jadi kalau mungkin udah dengar yang ada dokter yang meninggal karena campak, itu dia karena komplikasinya. Nah, komplikasinya ya salah satu yang berat itu adalah pneumonia. Nah, pneumonia itu yang bahaya kalau pneumonia berat sampai pasiennya sesak sampai mengarah ke gagal nafas. Itu yang paling bahaya. Jadi kita kalau tidak bernafas aja kan atau sesak aja ya, susah, sakit. Iya, maksudnya tuh untuk ke arah yang lebih berat kan bisa beresiko ya, beresikonya kematian gitu. Kalau tidak mendapat penanganan yang baik. Gitu. Oke. Artinya memang untuk campak itu bisa menyebabkan kematian ya dokter ya. Betul. Salah satunya dengan komplikasi seperti ya, itu. Memang dia dokter, tidak ya? langsung kena campak langsung meninggal gitu enggak, tapi komplikasinya yang bikin pasien bisa meninggal. Oke, baik. Nah dokter, artinya untuk kondisi seperti ini nih, apa yang lebih resiko ini bagaimana mengalami komplikasi itu sendiri dokter? Misalkan untuk campak itu apakah bisa, tadi dokter menjelaskan bahwasanya sudah bisa untuk menyebabkan kematian kepada anak gitu ya dokter ya? Sekarang pada dewasa juga ya? Dewasa juga gitu dokternya. Nah yang saya ingin tanyakan dari kasus-kasus anak mungkin di Batam atau di Indonesia itu apakah sudah yang terjadi seperti itu dokter? Sudah ya, sudah. Di RSBP Batam itu sendiri. Oh sudah ada? Iya ada beberapa kasus gitu. Kalau untuk yang paling terakhir baru 2 hari yang lalu saya pulangkan gitu. Adik dan kakak ya kena campak. Memang kalau digali adalah riwayat imunisasi yang nggak lengkap. Gitu. Jadi makanya bisa dicegah sebenarnya nih Pak Putra. Bisa dicegah ya dokter ya? Tadi selain penularan itu bisa yang orang lain itu dapat terkena campak. Tapi campak itu apakah bisa dari keturunan juga ya dokter? Bukannya dokter ya? Karena dia penyakit menular. Jadi bukan berarti misalnya ada ibunya pernah sakit campak, anaknya pasti kena, enggak. Kalau misalnya ibunya pernah sakit campak, usahain dong anaknya jangan pernah kena gitu. Karena kan kita nggak tahu komplikasi apa nanti yang bisa diderita oleh masing-masing pasien. Oke, jadi di rumah ini pencegahannya dari orang tua sendiri dokter, dari mungkin selain makanan ya atau ya selain makanan atau konsumsi yang diberikan oleh orang tua itu sendiri, dari rumahnya sendiri ini seperti apa dokter? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua supaya tidak terkena campak seperti itu dokter? Yang pertama tadi yang ke anak-anak kita lindungi dengan imunisasi. Nah imunisasinya itu anak usia 9 bulan, terus ada booster lagi 18 bulan, sama anak usia sekolah. Usia sekolah itu program pemerintah sebenarnya udah jalan. Di anak-anak kelas 1 SD itu pasti akan ada namanya BIAS ya, itu program pemerintah untuk imunisasi pada anak sekolah. Itu pencegahan yang pertama. Terus yang kedua yang tadi perilaku hidup bersih dan sehat, membiasakan cuci tangan. Cuci tangannya bukan sekedar cuma dengan air, sabun juga ya dokter. Dengan sabun. Kalau kami pihak kesehatan kan ada namanya, kita terkenalnya dengan cuci tangan 6 langkah gitu ya. Sebenarnya sih itu prosedur itu saya sih lebih senang kalau memang semua masyarakat sudah menerapkan juga, karena akan efektif mengurangi atau menurunkan resiko infeksi. Karena memang penyakit-penyakit menular pun di rumah sakit atau di lingkungan, kalau berdasarkan jurnal dan penelitian memang paling sering tuh lewat tangan.
Itu sebenarnya sih itu. Jadi membiasakan itu, terus membiasakan makanan yang sehat, terus cukup minum air putih, olahraga, tidur yang cukup, seperti itu. Bagaimana dengan sirkulasi udara ruangan tersebut? Kalau sirkulasi udara, ya kita kan setiap ruangan sebenarnya tuh ada aturan ya, mana ruangan yang dikatakan ruangan yang sehat, misalnya cukup matahari yang masuk, cukup ventilasi udara, itu ada kriterianya. Tapi karena memang dia airborne, bisa airborne, usahakan kita punya juga rumah yang sehat. Oke, dokter, penyakit campak ini apakah bisa berdampak pada pertumbuhan anak itu sendiri, dokter? Bisa. Kalau untuk pertumbuhan, jadi nanti tergantung berat dan ringan campak itu sendiri. Nah, yang akan mengganggu itu adalah yang campak yang berat sampai mengakibatkan komplikasi. Nah, paling sering nanti akan ada gangguan pertumbuhan itu jika komplikasinya anaknya sampai kejang. Nah, sampai kejang kan kita tahu ya, setiap kejang itu ada ribuan juta neuron atau saraf yang rusak gitu. Jadi anaknya yang sehat bisa jalan, bisa saja gara-gara campak, gara-gara infeksi yang komplikasi ke otak atau kita sebutnya dengan ensefalitis, tiba-tiba anaknya jadi tidak bisa jalan atau akhirnya anaknya terbaring. Nah, itu kan otomatis gangguan perkembangan pada anaknya. Oke, apakah setiap anak tersebut terkena katakanlah campak yang ringan dulu nih, dokter? Campak dalam level ringan ini bisa dilakukan secara langkah awal lebih dahulu dari orang tua itu sendiri atau langsung ke dokter langsung nih, dokter? Kalau biasanya campak-campak yang gejala ringan itu anak-anak yang dia mendapat imunisasi. Imunisasi, oke. Nah, makanya imunisasi itu tidak bikin anak kebal 100% terhadap penyakit. Tapi jika misalnya dia kena, anak itu akan tidak berat sakitnya dibandingin anak yang tidak terimunisasi. Dan dia kan juga bisa mencegah ya, kebanyakan kalau zaman saya sekolah-sekolah dulu tuh campaknya udah kenanya tuh pada usia-usia lebih gede karena memang anak-anak alhamdulillah terimunisasi. Kan kalau anak yang pada lebih besar dia daya tahan tubuhnya lebih baik gitu. Terus udah bisa dipaksa. Kalau pada anak-anak yang kecil kan kadang kita untuk minum dia menolak minum sampai akhirnya anaknya sampai dehidrasi. Nah, itu yang lebih beresiko. Campaknya akan berkembang menjadi yang lebih berat. Oke, berarti memang harus ke dokter ini, dokter ya? Iya, untuk ke dokter ya. Sekarang kan alhamdulillah ya di Kepri ini kami dokter anak kan sudah banyak gitu. Jadi sebenarnya terus fasilitas kesehatan juga sudah banyak, bisa memilih beberapa tempat untuk mencari pertolongan gitu kan. Jadi maksud saya sudah tidak sesulit zaman dulu gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk mencari pertolongan dan pengobatan kepada yang ahlinya. Oke, dokter, ini pertanyaan yang mungkin yang sering ditanyakan sama orang tua juga di luar sana, dokter. Bisa nggak sih campak ini pada anak-anak ya khususnya ya sembuh tanpa pengobatan khusus? Mungkin seperti cacar ya, dokter. Kalau cacar kan kita tinggal salep atau apalah seperti itu. Nah, kalau campak ini bagaimana, dokter? Ya, itu pertanyaan bagus ya. Jadi campak kan dia virus. Namanya virus bisa sembuh sendiri. Jadi kalau istirahatnya cukup, makanannya cukup, terus daya tahan tubuhnya kuat, bisa dia sembuh sendiri tanpa obat. Gitu. Tapi kan tetap ada gejala-gejala. Nah, gejala-gejala itu dia perlu obat. Karena kita nggak mungkin membiarkan anak kita sakit karena gejala-gejalanya gitu. Jadi asal yakin untuk merawat anaknya dengan asupan-asupan yang cukup, dengan multivitamin, dia bisa sembuh sendiri. Oke, artinya tapi dengan cara yang ini ya, dokter ya, cara yang benar ya, dokter ya. Nah, mungkin bisa disebutkan seperti apa ya, dokter, cara yang mungkin tanpa pengobatan khusus yang dokter jelaskan ini?
karena dia itu virus bisa sembuh sendiri. Saya sih seringnya tuh pun kalau yang berobat ke saya yang misalnya campaknya ringan, kita tuh memang lebih ke banyak memberitahukan kepada orang tua pasien bahwa pastikan cairannya yang masuk cukup. Iya. Terus misalnya kalau misalnya makannya susah, ya setidaknya sedikit aja masuk. Ada yang masuk ya. Terus istirahat yang cukup. Terus misalnya juga ada beberapa anak dia dipisahkan dulu kamarnya gitu, karena kan biar tidak menular ke yang lain ke ya. adik kakaknya yang lainnya. Terus multivitamin, sudah itu aja sih cukup. Sama istirahat yang cukup. Oke. Ternyata memang yang dijelaskan Dokter Rian tadi, sahabat sehat, sangat mudah ya. Tapi yang namanya penyakit juga tetap kita jangan terlalu mensepelekan dulu ya dokter ya. Oke, baik dokter, kita ke pariwara dulu. Sahabat sehat, jangan kemana-mana, kami segera kembali tentunya di Bincang Prima bersama RSBP Batam. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Kita kembali lagi sahabat sehat di Bincang Prima bersama RSBP Batam. Kita masih bersama Dr. Rian Agustin Narulita, spesialis anak, dan masih membahas penanggulangan dan pencegahan campak pada anak. Nah sahabat sehat, untuk Anda yang baru saja menyimak kami, tadi di segmen pertama kita sudah dijelaskan oleh Dr. Rian sendiri campak itu seperti apa, gejalanya seperti apa, dan juga sampai kita membahas bahwasanya campak itu adalah penyakit yang terkena ya, yang diserang oleh manusia itu hanya
hanya sekali seumur hidup aja ya dokter ya. Nah di segmen kita yang kedua kali ini kami ingin menjelaskan kepada Anda juga nih ya, tentunya tadi sudah dijelaskan bagaimana cara orang tua mengetahui bahwasanya itu adalah ruam biasa atau alergi dari campak itu sendiri. Nah tentunya Anda juga ingin mengetahui ya sahabat sehat ya, sebagai orang tua menyimak kami pada siang hari ini, kapan nih sebenarnya anak perlu dirawat atau langsung dibawa ke dokter itu sendiri, ke ahlinya langsung, atau di rumah sakit itu kapan? Di level berapa maksudnya seperti itu. Langsung Dokter Rian, jadi orang tua ini kapan harus membawa langsung nih ke dokter atau ke rumah sakit ketika anak sudah terkena campak itu sendiri dokter? Sebenarnya kalau untuk kapan ya segera mungkin. Segera mungkin, oke. Nah seringnya juga ada pada orang tua yang sangat care pada anaknya, dia bawa anaknya itu pada lagi masih di fase awal, jadi belum ada timbul ruam gitu. Jadi nanti baru batuk pilek aja, ada orang tua yang sangat care tuh ya, anaknya batuk pilek atau demam sehari dia langsung bawa berobat. Nah itu juga outcome-nya lebih bagus ya, karena kan langsung diobatin sakitnya gitu, gejala-gejalanya sebenarnya. Terus kita kalau untuk sudah timbul ruam harus cari tahu ini jenisnya apa gitu. Jadi memang harus ketemu dokter langsung ya, biar tidak mendebak-debak diagnosa ya dokter ya, seperti dokter jelaskan tadi ya dokter ya. Nah dokter ini tadi kan ada menjelaskan tentang vaksin juga nih dokter ya. Itu seberapa efektif untuk vaksin campak itu sendiri dalam mencegah penyakit campak ini dokter? Sangat efektif sekali karena sempat sudah menghilang tuh dari apa namanya, maksudnya tuh kasusnya kecil di kejadian untuk campak, nggak yang sebesar sekarang. Terus ada juga saya lupa laporan kasus di beberapa daerah tuh sudah sempat dinyatakan bebas campak gitu. Jadi kan efektif sekali ya bahwa pemberian vaksin atau imunisasi campak untuk mencegah campak itu sendiri. Apakah vaksin campak itu aman untuk semua anak dokter? Aman sekali. Dan itu kan kita semua usia juga? Iya. Dan itu kita bisa dapatkan gratis di puskesmas atau posyandu gitu, yang pasti pada anak usia 9 bulan akan selalu ditanyain sudah campak belum gitu. Maksudnya itu sudah diberikan imunisasi. Maksudnya campak. sudah campak itu apakah sudah sakit campak atau vaksin sudah campak? Vaksin campak. Biasanya udah lebih ke vaksin campak. Jadi pasti sambil menandai bahwa anaknya sudah umur 9 bulan gitu. Terus kalau pada anak-anak yang suka ada pertanyaan, dok belum sempat dok gitu ya, belum sempat imunisasi, umurnya udah lewat gitu. Terus iya tetap aja silakan tetap dikejar imunisasinya, karena prinsip imunisasi itu mending lebih baik diberikan daripada tidak sama sekali. Jadi ada namanya kita kejar imunisasi atau catch up imunisasi. Nah itu jadi jangan saya sih seringnya tuh lihat ibu-ibu kalau yang sudah terlambat jadwal imunisasi, dia udah langsung kayak nyerah gitu, kayak nggak mau. Itu kenapa? Memang capek atau bagaimana tuh dokter? Banyak faktor, dipikirnya tuh setelah terlambat nggak bisa dikasih lagi gitu. Padahal masih ada namanya kita kejar imunisasi gitu, catch up imunisasi. Jadi jangan khawatir untuk tetap terus melengkapi status imunisasi anak-anaknya. Dokter tadi menjelaskan untuk usia 9 bulan sudah bisa dikasih. Ketika terlambat nih dokter, bagaimana untuk terlambat mendapatkan imunisasi campak ini dokter oleh anak itu sendiri, itu apa dampaknya? Silakan aja datang ke Vaskes Kesehatan, bisa untuk yang warga negara Indonesia yang misalnya untuk yang gratis itu di posyandu dan puskesmas. Jika mau bertemu dengan dokter anak atau kadang juga masih ada yang ke bidan juga ya. Sebenarnya kalau atau ketemu dokter anak bisa kita jadwalin untuk imunisasi campak. Campak dimulai dari usia 9 bulan, nanti akan mendapat booster atau ulangan di 18 bulan, 15 sampai 18 bulan. Jadi udah bisa tuh dia di booster. Terus sama yang booster lagi nanti di usia 5-6 tahun atau usia kelas 1 SD. 1 SD. Apakah anak tersebut
jika tidak diberi oleh vaksin dalam waktu masih mereka kecil itu dokter, apakah memang lebih besar kemungkinannya untuk terkena campak atau bagaimana dampaknya itu dokter? Ya, jelas. Jadi resiko untuk tertularnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Daripada anak yang tidak terimunisasi. Dan setelah itu jika kena kondisinya akan lebih berat dibanding anak yang tidak terimunisasi, dibanding anak yang mendapat imunisasi. Oke, ini juga pertanyaan juga nih dokter ya. Apakah anak tersebut sudah divaksin? Apakah dijamin tidak kena tidak campak nih dokter? Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya. Tetap ada kemungkinan. Ini kita berubah mindset orang tua nih dokter ya. Tetap ada kemungkinan tertular penyakit. Hanya tidak berat seperti daripada anak yang tidak divaksin. Karena banyak juga pemikiran seperti orang tua di luar sana dokter. Kita sudah vaksin, ngapain lagi gitu kan? Nah itu bagaimana cara menghilangkan mindset seperti ya kita vaksin COVID juga seperti itu gitu loh. Mindsetnya tuh seringnya gini. Ngapain vaksin? Betul. Toh kena juga lagi gitu ya. Pasti gitu. akan tetap kena gitu. Iya. Ya tetap berbeda hasilnya yang divaksin sama yang enggak gitu ya. Jadi tetap kita edukasi terus dan memang kalau diberi kesempatan membandingkan gitu ya. Ini anak yang vaksin sama anak yang tidak vaksin. Wah jauh banget. Sakitnya jauh banget beda. Kalau anak yang vaksin itu dia mungkin masih bisa bermain, bisa makan minum, bahkan nggak perlu sampai rawat inap karena dia nggak terkena komplikasi. Mungkin cuma batuk pilek aja. Jadi pasiennya udah bisa rawat jalan seperti biasa kayak sakit-sakit yang lainnya. Sementara kalau yang tidak tervaksin yaitu sampai rawat inap. Kemarin saya ada 3 kasus yang bervariasi. Yang pertama kena pneumonia, jadi yang infeksi paru. Terus yang kedua komplikasinya lagi yang anaknya diare, diare sampai muntah-muntah. Terus yang terakhir kejang. Ada, padahal anaknya udah gede gitu. Ternyata digali-gali memang kayak nggak sempat imunisasi atau miss untuk pemberian imunisasi, kan sayang ya kalau udah sampai anaknya kejang, padahal tuh jarang sebenarnya kalau sudah tervaksin tuh sampai yang tadi saya sebutin sampai yang parah seperti biasanya itu ya dokter ya. Cukup rawat jalan aja pulang gitu ya, dikasih obat dengan multivitamin udah. Alhamdulillah sehat. Oke, apakah memang hanya 1 kali saja untuk vaksin itu sendiri atau memang harus berkali-kali dokter? Yang tadi itu jadi harus diulang. Harus diulang. Namanya kita booster. Tapi dokter menjelaskan tadi bahwasanya lebih baik terlambat tapi tidak sama sekali. Maksudnya itu berulang-ulang juga gitu dokter. Iya, jadi nanti di saat misalnya ada anak udah keburu umur 1 tahun, misalnya ini kita kasih contoh kasus ya. Ternyata lupa imunisasi di umur 9 bulan. Ya udah kita berikan campak yang untuk dosis pertama kita sebutnya. Terus nanti ulangannya yang di selanjutnya dengan jarak minimal 6 bulan. Jadi kan itu kan setahun tuh 12 bulan. Di jarak minimal 6 bulan bisa kita ulang untuk booster. Kebetulan masih belum sangat terlambat karena misalnya boosternya di 18 bulan masih bisa terkejar karena kan jaraknya nyampe nih kurang dari 6 bulan. Jadi bisa diulangin booster yang 18 bulan, terus selanjutnya lagi nanti sampai yang di umur kelas 1 SD. Oke, baik, itu dia sahabat sehat ya. Nah, dokter boleh dijelaskan atau juga mungkin dihimbaukan kepada orang tua ini sebagai peran orang tua dalam mencegah tadi kalau saya tanya tadi untuk di rumah nih dokter, tapi kalau di lingkungannya tempat tinggalnya itu seperti apa ya dokter untuk peran orang tua itu sendiri dokter? Kalau peran orang tua di lingkungan, saya sih sangat menghimbau bahwa orang tua juga proaktif untuk menyarankan ke tetangga, ke keluarga untuk anak-anak diimunisasi. Nah itu tuh udah akan bermakna dibanding mendorong untuk tidak diimunisasi gitu. Terus peran untuk terus tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat itu juga ditularkan ke masyarakat di sekitarnya gitu. Kalau misalnya sudah dimulai dari keluarga yang di rumahnya sendiri, mulai ditularkan ke keluarga terdekat, tetangga terdekat. Jadi kan kita sebagai promosi kesehatan gitu betul, ya. Betul. Jadi kalau lingkungannya nanti sudah
sadar akan efeknya, akan menurunkan kejadian penyakit, apapun penyakitnya gitu. Oke. Nggak khusus cuma campak aja. Oke, dokter, selain vaksin ya yang memang harus dilakukan sejak masih kecil anak tersebut, apa ada langkah lain lagi nih dokter untuk pencegahan lainnya dari campak dari anak itu sendiri, dokter? Jadi kalau yang sudah ada anak yang kena sakit campak, orang tua sudah harus istilahnya mengisolasi. Jadi anaknya jangan dipaksa tetap sekolah, karena itu akan menularkan teman-temannya. Kan kasihan ya. Jadi kadang ada orang tua yang egois nih, maksudnya tuh, oh anaknya nggak apa-apa kok, masih bisa main, masih bisa mengikuti pelajaran. Jangan seperti itu. Jadi tetap memutus mata rantai penularan campak. Jadi anaknya diisolasi, anaknya diobatin, anaknya diberi makan dan minum yang cukup, istirahat yang cukup untuk bantu penyembuhan. Oke, berarti ini balik lagi nih dokter ya. Jadi artinya kata dokter tadi bahwasanya campak itu sekali seumur hidup. Artinya kalau seandainya memang dia tidak terkena pada saat masih anak-anak, dewasa dan lansia itu masih bisa terkena juga. Betul, dokter ya? Bisa. Oke, artinya yang belum terkena pada masa kecil, ada pencegahan yang bisa dilakukan pada saat dia sudah dewasa atau lansia seperti itu ya dokter ya? Oke. Pencegahannya ya untuk perkuat daya tahan tubuh, terus balik lagi ke perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan, minum air putih yang cukup, istirahat cukup, dan olahraga yang cukup. Oke, dokter, bagaimana peran dari RSB Bapak itu sendiri, dokter? Dari dokter sendiri sebagai spesialis anak dan ya katakanlah penanggulangan atau pencegah untuk penyakit campak itu sendiri. RSBP Batam siap untuk menerima dan menangani pasien-pasien yang terkena campak, baik itu yang di poli rawat jalan atau masuk di perawatan rawat inap. Dan kami juga memiliki dokter konsultan infeksi, jadi spesialis anak konsultan infeksi. Kami juga memiliki ada satu dokter Ulifah Syahrul, itu juga konsultan infeksi anak. Jadi kami yang seperti saya dengan dokter Medi, kami bertiga dokter anak di RSBP Batam. Untuk kami berdua yang dokter Medi yang sama saya dokter Ian sebagai dokter spesialis anak umum, kalau misalnya ada kasus-kasus yang lebih lanjut untuk yang lebih berat, kami bisa bekerja sama juga dengan dokter konsultan infeksi itu. Artinya di sana sudah tersedia layanan khusus untuk infeksi ya dokter ya? Jadi juga untuk obat-obatan, tenaga dan fasilitas kami cukup memadai dan sanggup untuk menerima pasien campak. Dokter bisa menjelaskan kepada orang tua yang sedang menyimak kita pada siang hari ini bagaimana alur awalnya ketika orang tua ingin membawa anak dengan gejala campak ke RSB Batam sendiri, mungkin khususnya untuk menemui dokter Ria sendiri. Seperti apa tuh dokter? Kalau alurnya kita ada 2 pintu masuk ya, kita bicaranya. Yang pertama di poli rawat jalan, poli rawat jalan spesialis anak yang setiap hari buka, kami bergantian. Kalau terus untuk yang di IGD, kalau di IGD kita harus lihat untuk ada kegawatannya. Nah nanti setelah ada kegawatannya itu akan ditangani lebih lanjut untuk penanganan kegawatannya, dan selanjutnya akan dikonsultasikan ke kami yang spesialis anak. Apakah di sana sudah ada juga untuk program imunisasi dokter? Oh ada banget, ada di poli rawat jalan spesialis anak untuk pemberian khususnya vaksin campak itu ada di setiap hari Sabtu, karena memang vaksinnya itu 1 botol bisa untuk beramai-ramai. Jadi dia dikumpulkan di hari Sabtu di jam kerja. Jadi dari pagi sampai jam 2 siang itu. Baik. Dari dokter sendiri atau dari RSB Batam itu sendiri sudah mengedukasi apa saja kepada masyarakat atau pasien atau masyarakat yang sudah terkena atau gejala campak itu sendiri itu dokter?
Nah ini salah satunya dengan Bincang Prima. Oke, salah satunya di media ya dokter Iya, ya, baik. media Bincang Prima, terus juga edukasi ketemu dengan orang tua pasien yang misalnya cuma untuk imunisasi, dan imunisasinya nggak khusus campak aja. Jadi kita selalu mengingatkan bahwa udah sampai belum vaksinnya, dilengkapin. Terus yang dirawat inap pun kami juga sudah mengedukasi pada pasien-pasien yang terkena gimana nanti langkah-langkah selanjutnya. Oke, baik. Itu sudah dilakukan ya sahabat sehat ya. Baik dokter Rian, kita ke pariwara lagi. Sahabat sehat jangan kemana-mana. Kami segera kembali tentunya masih bersama Bincang Prima bersama RSBP Batam. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta, dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Terima kasih Anda masih bersama kami sahabat sehat di Bincang Prima bersama RSBP Batam, dan kita masih bersama Dr. Rian Agustin Narwita, spesialis anak. Kita sudah masuk di segmen yang terakhir atau segmen ketiga pada siang hari ini. Sebelum kita closing untuk Bincang Prima kita edisi kali ini, kita masih ada beberapa pertanyaan lagi atau kita masih ingin mendengarkan penjelasan dari Dr. Rian itu sendiri untuk Anda orang tua yang sedang menyimak kami di Bincang Prima pada siang hari ini. Dr. Rian, kita sebelum tutup untuk program kita siang hari ini, saya ingin mempersilahkan kepada dokter ya. Ini masih ada juga dokter ya, banyak yang bilang campak ini penyakit biasa gitu pada anak. Nah, benar atau bagaimana dokter? Silakan dokter.
Di kala biasa itu kalau anaknya nggak apa-apa Nggak ya. ada apa-apa, oke. Tapi kalau anaknya punya gejala terus sampai komplikasi itu bukan biasa gitu. Itu sudah di luar biasa gitu ya. Iya. Oke. Jadi terus juga kalau bisa dicegah, kenapa enggak gitu ya. Terus juga bukan anak-anak juga bukan, ada yang dulu bilang anak itu pasti kena, anak itu harus kena. Ya enggak lah gitu ya. Kalau emang bisa tidak sakit, kenapa harus memilih sakit? Betul. Gitu. Nah itu jadi kita tetap memutuskan bahwa pencegahan itu lebih penting daripada kena. Oke, daripada pengobatan kali ya dokter. Benar. Oke, dan ada juga yang mengatakan mitos atau fakta nih dokter ya. Apakah benar anak ini harus sekali kena campak habis itu kebal, agar kebal gitu dokter? Pernyataannya sih sebenarnya gimana ya? Jadi itu kan dengan kita kena campak, jadi itu kita tuh mendapat kekebalan alami langsung dari virusnya. Dari virusnya itu sendiri. Baik, makanya jadi setelah kalau pada anak yang belum sempat terimunisasi, nggak perlu lagi divaksin campak karena dia sudah dapat kekebalan alami langsung dari virus itu sendiri. Syukur-syukur misalnya anaknya survive, sehat gitu ya. Jadi nggak perlu dikejar-kejar lagi imunisasi campaknya. Nah apakah bisa campak ini disembuhkan dengan pengobatan tradisional dokter? Sebenarnya tadi virus kan bisa sembuh sendiri. Sembuh sendiri, oke. Jadi sebenarnya campaknya sembuh sendiri tuh, bukan sembuh karena pengobatan tradisional. Oke. Gitu. Tapi untuk menjelaskan kembali kepada masyarakat yang menyimak tadi, berarti bukan karena pengobatan tradisionalnya dokter ya. Tapi apakah memang bisa atau bagaimana? Tidak bisa? Ya, pengobatan tradisional yang seperti apa dulu? Jadi mungkin akan cari tahu ya misalnya. Kalau misalnya untuk minuman yang nggak jelas isinya, yang mending nggak usah gitu ya. Terus kalau misalnya pengobatan tradisional itu seperti suplemen, dan suplemennya juga kita harus tahu isinya apa. Kalau misalnya kita tahu isinya apa, misalnya suportifnya lebih misalnya seperti minum madu, ya silakan aja gitu kan. Atau banyak sebenarnya tuh kasanah Nusantara kita ya. Jadi kalau misalnya kita tahu isinya persisnya itu apa, dan itu sekiranya untuk membantu daya tahan tubuh dan tidak memberikan efek negatif, ya silakan aja. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu isinya apa, terus nanti efeknya apa, yang mending nggak usah. Baik. Nih ada lagi dokter. Dari dokter sendiri bagaimana meluruskan mungkin informasi-informasi atau isu-isu yang belum benar atau kita katakanlah hoax tentang campak ini, dokter? Paling sering itu apa ya contohnya ya hoax campak ya? Apa tuh? Mungkin mungkin kayak tadi lah dokter, campak bisa terkena. Bisa kena lagi seperti itu. Tapi kan dokter juga menjelaskan bahwasanya sekali seumur hidup seperti itu. Nah mungkin dokter meluruskan kembali dokter dengan isu-isu atau hoax yang mungkin sudah terjadi di sebelum-sebelumnya dokter. Paling sering tuh yang tidak perlu imunisasi tadi itu ya. Iya, tidak perlu imunisasi, biasa kebal lagi seperti itu dokter. Jadi ya tetap saja orang tua punya kewajiban menjaga anaknya. Menjaga anaknya dari salah satunya ya dari penyakit. Nah, usahanya apa saja? Usahanya ya tadi harus dikejar imunisasinya dan selain memberikan makanan dan minuman yang cukup dan multivitamin. Jadi tetap dikejar haknya anak. Jadi imunisasi itu adalah haknya anak. Jadi tetap dikejar untuk mendapatkan imunisasi untuk anaknya. Itu dia ya. Baik,
Dokter, sebelum kita closing, kami ingin mendengarkan closing statement dan dokter sendiri mungkin ada pesan dokter sendiri sebagai spesialis anak terhadap orang tua terkait dampak buruknya atau bahayanya campak itu sendiri dan ya mungkin langkah-langkah apa lagi yang mungkin harus dilakukan oleh orang tua dan mungkin dokter bisa menjelaskan juga dokter praktek di RSW Batam itu di hari kapan saja dokter, silakan. Ya baik, pemirsa Bincang Prima, saya Dr. Yan Agustina Lita, praktek sehari-harinya di Rumah Sakit BP Batam untuk poli spesialis anaknya pada Senin dan Rabu itu di siang hari, jam 1:30 siang sampai 3:30 sore, dan untuk hari Jumat itu pagi hari jam 9 sampai jam 11 siang. Itu hari-hari untuk poli pelayanan poli. Sementara kalau untuk pelayanan rawat inap kami akan bergantian sesuai jadwal jaganya. Untuk pesan-pesan kepada orang tua dan masyarakat sekitarnya, kita wajib memberikan yang terbaik kepada anak kita, yaitu memberikan apa saja yang paling baik buat anak kita. Nah, campak ini bisa dicegah. Kenapa harus sakit? Kalau misalnya bisa dicegah. Jadi lebih baik untuk memberikan pencegahan pada anak daripada mengobati seperti yang tadi. Terus untuk vaksinasi, kejar imunisasi campak pada usia anak 9 bulan, 18 bulan, dan anak kelas 1 SD. Itu saja dokter. Baik, itu dia sahabat sehat ya. Jadi sekali lagi penanggulangan dan pencegahan campak pada anak ya, khususnya untuk Anda yang sudah menjadi orang tua, yang sudah memiliki anak, mungkin kita mengingatkan kembali dia dokternya kepada sahabat sehat sendiri, jangan menyepelekan segala sesuatunya, apalagi itu penyakit ya dokter ya. Penyakit yang khususnya untuk penyakit yang tema kita hari ini adalah penyakit campak pada anak tentunya ya. Baik dokter, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sudah datang ke Batam TV, tentunya kita mudah-mudahan nanti apa yang telah dijelaskan oleh dokter itu sendiri sudah memberikan ilmu dan edukasi kepada orang tua yang mungkin selama ini masih ragu-ragu atau masih bingung dalam menghadapi anak yang sudah atau yang belum terkena campak itu sendiri dokter ya. Baik, juga terima kasih untuk Anda sahabat sehat yang sudah menyimak kami di Bincang Prima bersama RSB Batam, Bincang Prima profesional, responsif, inovatif, mahir dan akurat di edisi hari ini Jumat 10 April 2020. Nah, terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi tentunya di Bincang Prima dengan edisi dan tema yang berbeda selanjutnya. Akhirnya saya Putra Iskandar pamit dari hadapan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Dari pagi hingga malam, siap sedia tanpa lelah, melayani dengan tulus demi senyum bahagia. RSB Batam, prima di setiap langkah, profesional dan responsif, inovasi nyata, mahir dan akurat, solusi untuk semua bersama RSPP Batam. Sehat jadi cita dengan teknologi, layanan terdepan, kami hadir cepat, sahabat kesehatan. Tak sekadar merawat, kami ingin lebih, memberi arti di setiap detik hidup ini. Dari hati kami melayani, semangat takkan pernah mati. Bersama kita melangkah pasti, menuju Batam yang sehat dan mandiri. Batam TV, inspirasi Kepri.